Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas diferensial atau turunan berikutnya setelah kita memahami turunan yang bersifat umum. Nah, untuk yang kedua ini yaitu tentang turunan yang bersifat nilai daripada suatu X. Nah, bahkan ini akan diceritakan dalam konsep aritmatika sosial. Nah, ini akan menjadi materi pamungkas kita dalam menghadapi ujian tengah semester. Kalian bisa melihat bagaimana konsep turunan bisa berlaku di dalam ilmu aritmatika sosial. Seperti contoh, misalkan sebuah mobil bergerak dengan persamaan, misalkan S itu 2T plus 5 ya. Kemudian pada sifat S adalah menunjukkan jarak dan T menunjukkan waktu. Lalu timbul pertanyaan, berapakah kecepatan sesaat? Berapakah kecepatan sesaat? Ya. Pada V ya, jika misalnya waktu per detiknya adalah 3 sekon. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat aritmatika sosial, karena aritmatika sosial ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan keilmuan matematik yang bisa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti inilah konsep daripada ilmu matematik turunan berhubungan terhadap keilmuan duniawi atau ke dunia nyata. Untuk menjawab soal semacam ini termasuk adalah diferensial atau turunan. Untuk coba menjawabnya adalah, perhatikan ke sini. Kita turunkan S-nya adalah S 2T plus 5. Kemudian waktunya adalah 3 sekon. Waktunya 3 sekon. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan sesaat pada saat waktunya 3 detik. Untuk menjawab soal ini, maka S-nya tadi harus dibuat turunan. Ya, turunan dari 2T plus 5 adalah, karena hanya dia doang yang bersifat T, maka ini adalah turunannya adalah 2. Sementara 5 tidak mengandung unsur variabel T, maka dia bersifat 0. Ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan pertama di turunan bab pertama. Jadi kenapa 2? Jadi kan ini 1 dikali 2, 2. Maka ini pangkatnya 1 dikurang 1 berarti 0. Nah, T pangkat 0 adalah 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Nah, kalian coba dilihat lagi bab pertama. Nah, jadi S-nya itu turunannya adalah 2. Sehingga bahwa berapakah kecepatannya? Maka kecepatannya adalah 2 gitu. Sehingga berapakah membentuk T-nya? Nah, karena kecepatannya tidak ada waktu T di sini, maka ini soal termasuk soal yang sembarangan. Kenapa? Tidak menyisakan waktu. Karena kalau menyisakan waktu di sini maka T-nya masuk. Karena tidak ada T-nya, maka ini kecepatan sesaatnya adalah 0. Pastikan 0. Nah, untuk coba lagi dengan cara yang lain, kita lihat misalkan jika S-nya. Nah, kita garis bawahi, ini contoh soal yang sembarangan, bahwa di dalam dunia nyata kalau ngitung harus berdasarkan kenyataannya. Misalkan kita akan rubah S-nya, misalkan sekarang 4T kuadrat min 2 lah, misalkan begitu. Dengan waktunya misalkan 2 sekon, misalkan. Nah, berapakah kecepatan sesaatnya bila waktunya 2 detik? Nah, ini bisa terwujud. Maka S kita turunkan dulu, 4T kuadrat min 2. Sehingga ini untuk turunan S-nya adalah 2 kali 4, 8. Maka 2 dikurang 1 adalah 1. Maka T dipangkatkan 1 adalah T. Min 2 tanpa T berarti 0.
Sehingga untuk kecepatannya adalah 8 ini T-nya ganti dengan angka 2 sekon. Sehingga 2 di sini. Maka hasil akhirnya adalah 16. Maka kecepatan sesaat pada saat mobil bergerak dengan persamaan 4T kuadrat min 2 dengan waktunya 2 detik, ternyata mendapatkan hasil kecepatan sesaatnya adalah 16 meter per sekon. Nah, inilah Bapak ngambil 2 masalah ini supaya kalian paham. Ada yang tidak berpangkat sehingga hasilnya akan 0. Jika berpangkat maka akan menghasilkan kecepatan yang dimaksud soal dari turunan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.